Bupati Andi Uta pimpin peringatan Harkitnas Bulukumba, Sulawesi Selatan, dimensitv.news.com. Pemerintah Kabupaten Bulukumba melaksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas, ke-116 tahun 2024. Upacara dipimpin langsung Bupati Bulukumba Andi Muhtar Ali Yusuf selaku Inspektur Upacara di halaman kantor Bupati Bulukumba, Senin tanggal 20 Mei tahun 2024. Turut hadir, Wakil Bupati Andi Edi Manaf, Ketua DPRD Haji Rijal dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah lainnya. Sementara peserta upacara terdiri dari ASN lingkup Pemda dengan mengenakan pakaian Korpri dan unsur TNI dan Polri dengan seragam kesatuan masing-masing. Pada momentum upacara Harkitnas ini, Andi Uta sapaan akrab Bupati Bulukumba membacakan sambutan seragam Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Budi Aris Setiadi. Berikut beberapa kutipan sambutan Menkominfo yang dibacakan Bupati Andi Uta. Perluasan dari cita-cita yang telah ditumbuhkan oleh Budi Utomo mencapai titik puncaknya pada proklamasi kemerdekaan. Embrio Indonesia lahir dari kemajuan modern dan pencerahan, dari kaum muda berpendidikan yang tidak kehilangan identitas keindonesiaannya. Embrio Indonesia lahir dari keragaman pikiran para kaum muda, sebagai embrio bangsa. Di tangan kaum muda terdidik inilah cita-cita kemerdekaan dan kebebasan dirumuskan dan diperjuangkan. Alam kemerdekaan hanya bisa dicapai jika manusia setara dan bebas. Manusia yang bebas dan setara hanya dimungkinkan jika manusia tersebut terpelajar dan berpendidikan. Semangat kebangkitan nasional merumuskan kemerdekaan sebagai wahana memperjuangkan kedaulatan dan kemuliaan manusia. Apa yang digagas Budi Utomo, Kartini dan para embrio bangsa, kemudian dirumuskan Bung Karno sebagai jembatan emas. Kemerdekaan dibayangkan Bung Karno sebagai sebuah jembatan emas, yang akan membawa bangsa Indonesia menikmati kehidupan sejahtera lahir dan batin di atas tanah sendiri. Bung Karno juga menekankan bahwa di ujung jembatan emas, akan selalu ada kemungkinan yang dapat membawa Indonesia menuju kebaikan, ataupun sebaliknya, yang dalam bahasa Bung Karno, bahagia bersama atau menangis bersama. Disinilah Bung Karno mengingatkan kita pentingnya, momen, agar kita mengambil keputusan yang tepat dan cermat untuk membawa kita, pada jalan yang mengarah kepada kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini, kita berada pada fase kebangkitan kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancangkan para pendiri bangsa. Berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis lebih dari seabad yang lalu, kini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru. Kemajuan teknologi menjadi penanda zaman baru. Kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bagian dari peradaban kita hari ini. Inovasi-inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner. Banyak kesulitan yang berhasil disolusikan oleh teknologi. Adagium di zaman ini jelas, dia yang menguasai teknologi, dia pula yang akan menguasai peradaban. Di titik ini, gambarannya makin jelas. Penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyongsong Indonesia Emas. Inovasi teknologi digital bertumbuh setiap hari. Kecepatannya bak lompatan kuantum. Dalam 2 dekade terakhir, perubahannya demikian pesat. Teknologi digital, misalnya, telah melesat jauh melampaui bayangan banyak orang. Sementara itu, di hadapan kita telah terbentang potensi kekuatan yang siap merambah dunia. Bonus demografi menunjukkan bagaimana 60% penduduk Indonesia dalam 2 dekade ini, menjadi tenaga usia produktif yang siap mengembangkan inovasi-inovasi baru, bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital. Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi. Ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan meroket hingga $1 triliun Amerika Serikat pada tahun 2030. Dalam aspek bisnis, sosial, dan ekonomi, transformasi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis. Sementara itu, dalam aspek sosial dan lingkungan, transformasi digital mampu meningkatkan akses terhadap berbagai teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Liputan, Kaharudin, Kepala Biro Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk dimensitv.news.com, inspirasi membangun daerah.